Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan adalah pedoman satu-satunya bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat Raja Daud, kenapa dia bisa menjadi raja yang sangat berhasil di dalam sepanjang bangsa Israel? Kenapa dia menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan? Jawabannya adalah karena Raja Daud sangat mencintai firman Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur 119, diyakini Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-33, dikatakan, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Dikatakan perlihatkanlah. Dalam bahasa Inggris versi King James, di situ dikatakan teach me. Artinya apa? Ajarkanlah, bimbinglah, didiklah saya firman Tuhan. Jadi ini adalah sebuah kerinduan, suatu permohonan kepada Tuhan agar Tuhan mengajar dia. Tuhan membimbing dia, mendidik dia dengan firman-Nya. Raja Daud, dia mengetahui bahwa sebagai manusia sering condong terhadap dosa. Sebagai manusia hanya memikirkan hawa nafsu. Sebagai manusia kita sering salah, sesat di dalam mengambil semua keputusan. Maka agar kita bisa hidup dengan benar, agar kita bisa hidup dengan sesuai kehendak Tuhan, maka kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan, pengajaran daripada firman Tuhan. Dan di sini Daud mengatakan, ajarkanlah. Dia mau dididik. Dia mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Saudara-saudara, tidak semua orang memiliki hati seperti demikian, yang mau diajar oleh firman Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita melihat di dalam gereja, ketika saatnya firman Tuhan, banyak orang-orang yang keluar. Untuk apa? Lebih memilih berbicara, lebih memilih bergosip di luar daripada mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang di gereja ketika saatnya mendengarkan firman Tuhan, merasa firman Tuhan itu sesuatu yang membosankan. Sehingga kita melihat kadang-kadang sebentar lihat jam, sebentar gelisah, harapannya adalah cepat-cepat ya selesai pengajaran firman Tuhan. Itu berarti apa? Tidak ada suatu hati mau diajar oleh firman Tuhan. Kadang-kadang kita juga melihat ada orang-orang ketika dia berbuat dosa, lalu diajar, dididik sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak mau terima. Dia tidak suka. Saudara-saudara, tidak hanya kepada orang-orang lain, tetapi kepada kita juga kadang-kadang kita memiliki sifat atau sikap di mana kita tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Tetapi Daud mengatakan di sini, perlihatkanlah kepadaku, tunjukkan. Artinya apa? Ajarkan saya firman Tuhan. Dia mau, ya, dia haus akan firman Tuhan. Dia terus mau mendengar, ya, dia terus mau mempelajari firman Tuhan. Di sini dikatakan, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Dan dia tidak hanya sekedar mengerti, sekedar memahaminya, sekedar mendengarnya, tidak hanya sekedar mengisi pengetahuannya, tetapi dikatakan dia akan pegang sampai saat terakhirnya. Artinya apa? Dia akan simpan di dalam hatinya setiap pengajaran firman Tuhan. Dan dia akan selalu ingat, lakukan. Dia akan patuh. Dia akan setia terhadap perintah-perintah Tuhan. Sampai kapan?
bukan hanya sampai 10 tahun, 20 tahun. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang tertentu, awal-awalnya dia bagus, tetapi akhir-akhir hidupnya dia berubah. Tetapi Daud mengatakan di sini, sampai saat terakhirnya, sampai dia menutup mata, dia akan tetap memegang ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita melihat Raja Daud, dia sungguh-sungguh mengasihi firman Tuhan. Dan inilah kuncinya kenapa Raja Daud dikatakan raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita melihat dia pernah jatuh ke dalam dosa. Dia pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia tidak menjadi marah atau tidak terima. Tetapi kita melihat sikap hati Raja Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa. Apakah karena perzinahan dan juga perencanaan pembunuhan kepada Uria, atau karena kesombongan. Ya. Ketika Tuhan tegur dia, bahkan berikan hukuman hajaran bagi dia, dia terima. Dan dia mau bertobat. Ini yang paling penting. Dia mau bertobat. Makanya itulah bukti bahwa dia sangat mencintai firman Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang mengatakan, saya mencintai firman Tuhan. Tetapi ketika dia ditegur, ketika dia salah, dia tidak mau terima. Dia menjadi marah. Tetapi Daud, dia terima. Beda dengan Raja Saul. Raja Saul hatinya tidak ada cinta akan firman Tuhan. Di sini Daud mengatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan. Ajarlah saya ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan, perintah-perintah Tuhan. Aku hendak memegangnya sampai akhir hidup kita. Jadi saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan tolong saya. Karena firman Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agar saya tidak salah, agar saya tidak sesat, agar saya bisa hidup memuliakan nama Tuhan, agar saya bisa berhasil di dalam Tuhan. Maka tolong saya untuk mengerti firman Tuhan, mencintai firman-Mu, dan melakukannya. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita baca Alkitab. Kita mau pelajari. Mari kita selalu giat di dalam beribadah, dalam persekutuan, di dalam kelas-kelas belajar Alkitab. Karena ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Sehingga kita semakin bertumbuh, dan kita berdoa supaya kita semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.